Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Luna Luminosa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Lintrik. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Bu, kenapa tangan ibu hitam semua begitu? Suara anak kecil, Dira, memecah keheningan sore itu. Anak berusia 8 tahun itu berdiri di samping ranjang, menatap ibunya dengan wajah bingung. Ratna terdiam. Matanya yang sayu mencoba menahan sakit di sekujur tubuhnya. Jari-jarinya gemetar saat mencoba menutup lengan dengan kain tipis. Enggak apa-apa nak, ibu cuma kecapean. Enggak bu, itu kayak luka terbakar. Tapi kan ibu gak pernah kena api, sahut Aldi, anak kedua yang duduk di lantai sambil menatap ibunya dengan mata membesar. Ratna memaksakan senyum. Sudah, jangan banyak tanya. Bantu ibu ambilkan air minum. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Dira berlari ke dapur. Aldi masih duduk diam. Matanya terus memperhatikan tubuh ibunya yang semakin hari tampak semakin mengecil. Wajah Ratna bengkak, kulitnya menghitam, tidak merata, dan tulang pipinya makin menonjol. Ketika Ratna mencoba berdiri, Ratna terhuyung. Aldi cepat-cepat membantu ibunya. Bu, jangan bangun. Ibu kelihatan sakit banget. Kalau ibu terus tiduran, siapa yang masak buat kalian? Ratna tersenyum getir, lalu duduk di tepi ranjang. Dira kembali dengan gelas berisi air. Ratna meneguknya perlahan, namun beberapa tetes jatuh membasahi baju. Tangan Ratna bergetar hebat. Kabar tentang kondisi Ratna cepat menyebar ke tetangga. Sore itu 2 orang ibu rumah tangga berdiri di depan pagar rumah, berbicara dengan suara yang sengaja dipelankan, tapi jelas terdengar. Kasihan ya, padahal dulu cantik banget. Sekarang lihat tuh, badannya kayak orang kena kutukan. Jangan ngomong gitu, tapi memang aneh Mbak. Kalau sakit biasa kan dibawa ke dokter sembuh. Lah, ini kok tambah parah. Ratna mendengar sepintas dari dalam rumah. Dadanya terasa sesak. Ia tahu orang-orang mulai menganggap dirinya bukan sekedar sakit. Ada tatapan takut tiap kali mereka berpapasan di jalan. Malam itu saat anak-anak sudah tidur, telepon berdering. Layar ponsel menampilkan nama Bagas, suaminya. Dengan tangan gemetar, Ratna mengangkat. Halo mas, suaranya lirih. Sayang, gimana kabar hari ini? Aku kepikiran terus. Suara Bagas terdengar lembut di ujung sana. Ratna terdiam sejenak. Mas, aku makin lemah. Badan sakit semua. Jalan saja susah. Astagfirullah, kenapa kamu gak ke dokter? Nada Bagas terdengar panik. Sudah, tapi katanya cuma kurang gizi. Padahal aku makan cukup. Aku bingung mas. Ratna berusaha menahan tangis. Sabar ya sayang, aku di sini lagi sibuk kerja, gak bisa cepat pulang. Nanti kalau ada rezeki, aku bawakan obat dari kota. Kamu jangan putus asa. Ratna menggigit bibir. Mas, anak-anak nanyain terus, kapan ayah pulang? Mereka kangen, aku juga kangen. Bilang ke mereka, ayah sayang. Setelah itu sambungan terputus. Ratna menatap layar ponsel yang gelap. Ada perasaan aneh di dalam hatinya. Bagas selalu terdengar perhatian, tapi entah mengapa ia merasa semakin jauh dari suaminya. Beberapa hari kemudian, Ratna mencoba keluar rumah untuk membeli beras. Tubuhnya gemetar hebat, langkahnya goyah. Ia menyandarkan tubuh di pagar. Bu Ratna mau kemana? Suara Bu Lastri tetangganya terdengar panik. Ratna tersenyum kaku. Mau beli beras bu, anak-anak lapar.
Bu Lastri buru-buru menghampiri. Astaga Bu, wajah panjenengan bengkak sekali. Sini, saya saja yang ke warung. Ibu istirahat. Ratna mencoba menolak, tapi tubuhnya benar-benar tidak sanggup melangkah. Ia menyerahkan uang receh kepada Bu Lastri. Kalau begitu, titip ya Bu. Ketika Bu Lastri kembali membawa beras, ia sempat berbisik pada tetangga lain. Ini penyakitnya gak wajar. Kalau dilihat sekilas, kayak ada sesuatu yang nempel. Malam harinya, Aldi mendekati ibunya yang terbaring. Bu, aku takut. Tadi teman-teman bilang ibu kena guna-guna. Apa itu benar? Ratna terkejut. Siapa yang bilang begitu? Anak-anak di surau, mereka dengar dari orang tua mereka. Aldi menuduh. Bu, aku gak peduli. Aku cuma mau ibu gak sakit terus. Ratna mengusap kepala anaknya. Jangan percaya omongan orang. Ibu cuma sakit biasa. Doakan saja supaya cepat sembuh. Namun dalam hati, Ratna mulai merasakan kecurigaan yang sama. Suatu malam Ratna terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya terasa ditusuk-tusuk jarum. Ia menjerit pelan, menggenggam perutnya. Bu, kenapa Bu? Dira yang tidur di sampingnya terbangun. Aduh, sakit sekali nak. Ratna meringis. Keringat dingin membasahi pelipis. Aldi masuk ke kamar. Bu, ayo kita ke dokter sekarang. Udah malam nak. Kita gak ada kendaraan. Dira menangis ketakutan. Aku takut ibu mati. Ratna menahan sakit sambil memeluk anak-anaknya. Ibu gak akan ninggalin kalian. Tenanglah. Sakit itu berlangsung lama, baru reda menjelang subuh. Ratna merasa tubuhnya semakin lemah. Esoknya anak-anak tidak tahan lagi. Aldi memberanikan diri mendekati guru ngajinya setelah mengaji sore. Ustadz, boleh saya tanya? Silahkan nak. Ustadz Rahman tersenyum hangat. Ibu saya sakit, badannya hitam, wajahnya bengkak. Dokter bilang gak ada apa-apa, tapi tiap malam ibu kesakitan. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Ustadz Rahman menatap Aldi serius. Sudah berapa lama sakitnya? Hampir 3 bulan. Pernah dibawa ke dokter atau berobat yang lain? Cuma dokter gak ada hasil. Ustadz, saya takut kehilangan ibu. Aldi menuduh, suaranya bergetar. Ustadz Rahman terdiam lama. Nah, jangan takut. Allah Maha Kuasa. Kalau kamu mau, nanti ibu kamu saya ajak ke tempat orang yang paham soal penyakit yang gak kelihatan. Aldi menatap penuh harap. Benar Ustadz? Iya, tapi jangan bilang dulu sama orang lain. Besok kita coba lihat kondisi ibumu. Malam itu Ratna kembali menerima telepon dari Bagas. Sayang, aku dapat kabar kamu makin parah. Apa benar? Iya mas, aku gak tahu harus gimana lagi. Anak-anak sudah ketakutan. Ratna berusaha bicara tenang, namun suaranya bergetar. Aku jadi kepikiran. Jangan dengerin omongan orang ya. Mereka suka bikin gosip. Ratna menghela napas. Mas, kamu pulang. Aku gak bisa sendiri begini. Anak-anak juga butuh ayahnya. Belum bisa. Kerjaanku di sini masih banyak. Kamu sabar ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Semua akan baik-baik saja. Sambungan terputus. Ratna menatap ponsel dengan air mata yang mengalir. Ada rasa kecewa yang dalam. Subuh menjelang, Ratna mendengar suara langkah kecil. Aldi berdiri di pintu kamar. Bu, besok sore Ustadz Rahman mau datang lihat ibu. Katanya ada orang yang bisa bantu. Ratna menoleh pelan. Kamu bilang ke Ustadz? Iya bu, maaf kalau lancang. Aku cuma gak mau ibu sakit terus. Aldi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ratna terdiam lama, lalu mengangguk. Baiklah, kalau itu jalannya, ucap Ratna pasrah.
Anak itu memeluk ibunya erat. Ratna mengelus punggungnya. Tapi di dalam hati, ia diliputi ketakutan. Ada firasat buruk. Seolah penderitaannya baru saja dimulai. "Bu, kenapa ibu teriak-teriak lagi semalam?" Suara Dira terdengar pagi itu saat ia membantu adiknya menyiapkan sarapan sederhana. Ratna duduk di kursi dengan tubuh lunglai. Matanya cekung, kulit lengannya semakin hitam. Seolah ada noda besar yang tidak hilang. "Ibu gak sadar, Nak. Rasanya seperti ada yang menusuk perut ibu pakai besi panas. Sakitnya luar biasa." Dira menunduk. "Aku takut, Bu. Aldi juga takut. Kalau malam kita gak bisa tidur dengar ibu kesakitan." Ratna mengelus kepala anaknya. "Maafkan ibu. Ibu gak bisa ngedaliin sakit ini." Hari-hari berikutnya, serangan sakit terkadang datang lebih sering, kadang sore, kadang tengah malam. Tubuh Ratna kejang-kejang, napasnya pendek, dan kulitnya terasa panas. Terlalu dingin bergantian. Suatu sore ketika Ratna tergeletak di ranjang dengan wajah pucat, Dira duduk di lantai sambil menatap ibunya. Anak itu menggenggam tangannya erat-erat. "Bu, aku janji aku bakal cari cara supaya ibu sembuh." Ratna membuka mata pelan. "Jangan bikin ibu khawatir. Kamu masih kecil, Dira. Ibu gak mau kamu terbebani. Tapi aku gak tahan lagi lihat ibu kayak gini." Dira menahan tangis. "Ayah gak pernah pulang. Aku yang harus bantu." Ratna terdiam. Ia tahu anak sulungnya mulai tumbuh dewasa lebih cepat dari usianya yang masih 8 tahun. Keesokan harinya, setelah mengaji sore di musola, Dira mendekati ustazahnya, Bu Salma. Suasana musola mulai sepi, hanya tersisa beberapa anak yang merapikan ikro. "Ustazah, boleh saya cerita?" tanya Dira dengan suara lirih. "Tentu, Nak. Ada apa?" Bu Salma menatapnya lembut. "Ibu saya sakitnya aneh. Badannya hitam, bengkak, dan sering teriak kesakitan kayak ditusuk. Dokter bilang gak apa-apa, tapi tiap hari tambah parah." Kata-kata itu sama yang dikatakan oleh Aldi kepada guru ngajinya. Bu Salma mengernyit, menaruh buku di tangannya. "Sudah lama sakitnya. Sudah berapa bulan?" Mata Dira mulai basah. "Saya takut, Ustazah. Kalau ibu kenapa-napa, saya sama adik-adik gimana?" Bu Salma terdiam lama, lalu ia menarik napas dalam-dalam. "Nah, sakit seperti itu kadang memang bukan penyakit biasa. Bisa saja ada yang enggak kelihatan, ikut mengganggu." Dira mengangkat wajahnya kaget. "Maksud Ustazah, jin?" "Bisa jadi, bisa juga ada orang yang sengaja melakukan sesuatu. Tapi kita tidak boleh menuduh. Lebih baik dibawa ke orang yang paham agama supaya jelas apa yang terjadi." "Aku boleh ajak ibu ke sana?" Suara Dira penuh harap. "Tentu saja. Nanti kalau perlu biar saya antar. Tapi kamu harus izin dulu sama ibumu. Jangan memaksa." Dira mengangguk cepat, lalu berlari pulang dan dengan hati berdebar. Malam itu Ratna kembali menerima telepon dari Bagas. "Halo sayang, gimana hari ini?" Suara Bagas terdengar biasa saja, seolah tidak ada yang janggal. "Mas, aku makin sering sakit. Badan kayak ditusuk-tusuk. Anak-anak juga jadi ketakutan." "Astagfirullah, kasihan kamu. Sudah ke dokter lagi?" "Sudah, tapi jawabannya sama. Katanya cuma kecapean, Mas. Mas, aku gak kuat begini terus." Di seberang sana, Bagas terdiam lama. "Sabar ya, aku juga bingung. Di sini aku lagi banyak kerjaan, belum bisa pulang." Ratna menggigit bibir. Lagi-lagi jawaban yang sama. Sebenarnya Ratna sudah bosan dengan jawaban itu. Tetapi apa boleh buat? Dia tidak berani protes. "Anak-anak butuh ayah. Dira sama Aldi sering nangis."
Aku tahu sayang, tolong kuatkan hati ya. Semua ini ujian. Suaranya lembut, tapi entah mengapa terasa hambar. Ratna menahan air mata setelah panggilan berakhir. Ia menatap langit-langit kamar. Kata-kata suaminya tidak memberi ketenangan, justru menambah kegelisahan. Pukul 2 dini hari, Ratna terbangun dengan jeritan kecil. Dira yang tidur di sampingnya ikut terbangun. "Ibu, kenapa lagi?" Dira panik menyalakan lampu. Ratna menggeliat di ranjang. Tangannya mencengkram perut. "Aduh, sakit. Kayak ada jarum ditusuk-tusuk." Dira menangis. "Ibu, tahan sebentar ya. Aku bangunin Aldi." Aldi berlari masuk. Wajahnya pucat. "Bu, apa aku telepon ayah?" "Jangan, percuma. Ayahmu jauh. Kebisa apa-apa sekarang." Anak-anak hanya bisa duduk di samping ranjang menangis. Sementara Ratna menahan rasa sakit yang seolah merobek isi tubuhnya. Keesokan paginya, Dira memberanikan diri bicara. "Bu, kemarin aku cerita sama Ustazah. Katanya ada kemungkinan ibu kena gangguan. Ustazah mau bantu cari orang yang bisa obatin." Ratna menatap putrinya tajam. "Kenapa kamu cerita ke orang lain? Waktu itu Aldi juga." "Aku cuma mau nolong, Bu. Aku gak tahan lihat ibu sakit terus. Ustazah orang baik. Dia gak mungkin ngomong ke sembarang orang." Ratna menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisannya pecah. "Ibu gak mau anak-anak jadi bahan gosip tetangga. Tapi ini bukan soal gosip, Bu. Ini soal nyawa ibu." Dira bersuara keras lalu menunduk. "Maaf, aku cuma takut kehilangan ibu." Ratna terdiam lama. Akhirnya ia menarik napas panjang. "Baiklah, kalau itu memang jalan satu-satunya, kita coba." Sore hari Bu Salma datang ke rumah melihat kondisi Ratna. Ia tampak kaget. "Ya Allah, Bu Ratna, kondisi panjenengan parah sekali. Seharusnya sudah lama dibawa ke pengobatan." Ratna hanya tersenyum lemah. "Saya takut salah jalan, Bu. Insya Allah kalau lewat doa dan ayat-ayat Quran kita bisa meminta tolong pada Allah, bukan yang lain." Bu Salma menatap Ratna. "Saya tahu seorang kiai yang bisa membantu. Besok saya antar." Ratna mengangguk pelan. "Baiklah, Bu." Dira dan Aldi yang mendengar merasa lega, ada secerca harapan. Malam itu suasana rumah kembali mencekam. Ratna tertidur sebentar, lalu ia mendadak berteriak. Dira dan Aldi berlari ke kamar. Mereka melihat ibunya menggeliat hebat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ratna memegangi perut, matanya melotot, napasnya terengah-engah. "Bu, ibu kenapa?" Aldi berteriak panik. Ratna mencoba bicara, suaranya parau. Ada yang nusuk. Tolong jangan biarkan aku sendiri." Anak-anak hanya bisa menangis. Mereka memeluk ibunya erat. Meski tubuh Ratna panas seperti api. Ketika azan subuh berkumandang, Ratna mendadak terdiam. Tubuhnya jatuh lemas. Dira menatap Aldi dengan mata membesar. "Dek, kita harus cepat bawa ibu ke kiai itu. Kalau enggak, aku takut." Aldi mengangguk dengan wajah pucat. Mereka tahu waktu tidak banyak. Pagi menjelang, Ratna masih terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi memar hitam yang semakin jelas. Dira menggenggam tangan ibunya. "Bu, bertahan ya. Besok kita bawa ibu ke orang yang bisa sembuhkan." Ratna menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu gak tahu apa ibu kuat sampai besok." "Harus kuat, Bu. Demi aku, Adi sama adik-adik." Ratna memeluk anaknya. "Ibu akan coba." Namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengincarnya. "Adi, tolong ambilkan kursi. Ibu tidak kuat berdiri lama." Suara Ratna lirih pagi itu. "Iya, Bu." Aldi berlari kecil ke ruang depan.
menyeret kursi kayu ke dapur. Dira menghampiri ibunya yang sedang menyayangi kangkung dengan tangan gemetar. "Bu, duduk aja, biar Dira yang masak." Ratna tersenyum tipis meski wajahnya pucat. "Kalau ibu diam terus, tubuh malah makin sakit. Biarlah nak, asal kalian bisa makan, itu sudah cukup." Dira menghela napas, lalu mengambil alih memotong sayuran. Ratna duduk di kursi, sesekali menahan perut atau dadanya dengan wajah meringis. Aldi memandang dengan mata berkaca-kaca, tidak tahu harus berbuat apa selain berdiri di dekat ibunya. Seharian itu, Ratna berusaha seperti biasa, mencuci baju, menyapu, menanak nasi. Namun setiap gerakan terasa lebih berat. Sesekali ia terhuyung hampir jatuh. Sampai Dira buru-buru menopang tubuh Ratna dengan tubuh mungilnya. "Bu, tolong jangan paksakan diri," kata Dira hampir menangis. Ratna mengusap pipi putrinya. "Ibu masih bisa, jangan khawatir." Sore menjelang, mereka makan seadanya. Ratna hanya menyentuh beberapa sendok nasi, sisanya lebih banyak diberikan kepada anak-anak. Ade mengunyah perlahan, menatap wajah ibunya yang kian kurus. Dengan hati gelisah. "Bu, kalau ayah ada di rumah, pasti ibu dibawa ke dokter," ucap Ade polos. Ratna terdiam menunduk, menahan air mata. "Ayahmu sibuk kerja di kota, kita tidak boleh merepotkannya." Dira mendengus. "Tapi sudah berbulan-bulan, Bu, ayah selalu bilang sibuk, tidak pernah pulang." Ratna tidak menjawab, ia hanya mengelus kepala anaknya, seolah berusaha menenangkan mereka, meski dirinya sendiri rapuh. Malam turun begitu cepat, udara pengap memenuhi kamar. Aldi tidur di samping Ratna, sementara Dira mengulang hafalan di ruang tengah. "Ibu," Aldi melihat, matanya setengah terbuka. "Kenapa dada ibu panas?" Ratna menggenggam tangan anaknya. "Ada yang menindih, berat sekali." Suaranya serak. Dira mendengar segera masuk. "Baca doa, Bu, jangan diam." Ratna mencoba membaca ayat-ayat yang masih ia hafal, tetapi tiba-tiba tubuhnya melengkung kaku, matanya terbelalak, napasnya terputus-putus. "Ibu!" Adi menjerit ketakutan. Ratna berteriak pelan. Tubuhnya bergetar keras. Lalu sekejap kemudian ia terkulai lemas. Keringat dingin membanjiri wajahnya. "Ada sosok hitam yang menindih ibu sampai sulit bernapas," ucapnya terbatak. Dira menelan ludah, wajahnya pucat. "Itu cuma mimpi buruk, Bu." "Tidak, Dir, rasanya nyata." Mereka bertiga berpelukan di kasur tipis, berdoa agar malam cepat berlalu. Sekitar tengah malam, suara aneh terdengar dari atap rumah. Gesekan pelan, seperti ada sesuatu diseret. Dira mendekatkan tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. "Aldi, kamu dengar?" Aldi mengangguk, wajahnya tegak. "Ada orang di atas." Ratna membuka mata, napasnya berat. "Bukan orang," katanya lirih. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah dapur berulang-ulang. Dira memberanikan diri bangkit, menyalakan lampu, lalu menuju dapur. Ia membuka pintu dengan hati-hati, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam menerobos masuk, menggoyangkan gorden tipis. Namun ketika ia kembali ke kamar, suara itu berpindah ke palpon, tempat di atas tempat tidur Ratna. Aldi menjerit, memeluk ibunya erat-erat. "Mereka datang lagi." Ratna bergumam dengan mata kosong menatap langit-langit. Dira menutup pintu kamar rapat-rapat. "Ya Allah, lindungi kami." Esok paginya, tubuh Ratna nyaris tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berbaring, matanya sayu. Dira mencoba menyuapi bubur, tapi Ratna muntah setelah menelan 2 sendok. "Ibu harus ke dokter," desak Dira dengan suara bergetar. Ratna menggeleng lemah. "Tidak ada biaya, Nak. Lagi pula
ini bukan sakit biasa. Aldi duduk di lantai menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu, jangan tinggalkan kami ya. Ratna menitikkan air mata, mengelus kepala anaknya. Ibu akan bertahan demi kalian. Hari itu rumah sepi. Dira mengurus cucian. Aldi menunggui Ratna yang terbaring. Tetangga yang lewat hanya melirik sekilas, lalu cepat-cepat berjalan, seakan takut mendekat. Malam kembali datang. Suasana lebih mencekam daripada sebelumnya. Saat lampu kamar dipadamkan, suara langkah kecil terdengar di ruang depan, seperti anak-anak berlari bolak-balik. Padahal semua sudah berada di kamar. Aldi merapat ke ibunya. Bu, ada orang yang main di luar. Ratna menutup mata, mulutnya bergerak membaca doa. Dira memegang tangan adiknya erat, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba suara mendesis panjang terdengar dari arah jendela. Dira menoleh cepat dan matanya menangkap sesuatu yang bergerak. Seekor ular hitam merayap lalu menghilang begitu saja. Ular, Mbak. Aldi menjerit keras. Ratna menutup wajah dengan tangan. Itu bukan ular biasa, katanya pelan. Tidak lama, suara langkah kaki di ruang depan semakin keras. Dinding bergetar, membuat gantungan di tembok jatuh terjelebak. Dira menjerit kecil, lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. Tolong kami ya Allah. Ratna merangkul kedua anaknya. Jangan takut, terus baca doa. Mereka bertiga mengucap doa dengan terbata. Suara mereka bersatu meski penuh ketakutan. Suara-suara itu perlahan menghilang, menyisakan hening yang menyesakan hingga menjelang subuh. Hari-hari berikutnya keadaan semakin parah. Tetangga mulai menjauh. Tidak ada yang mau mampir lagi. Ada yang menatap Iba. Ada pula yang berbisik-bisik dari jauh. Kasihan sekali Ratna. Penyakitnya aneh. Aku takut menular kalau sering main ke rumahnya. Dira yang mendengar ucapan itu dari balik jendela menutup gordeng dengan marah. Kenapa mereka ngomong gitu? Aldi menatap kakaknya. Mereka gak mau bantu kita ya Mbak. Dira menggeleng, matanya berkaca. Mereka takut, kita harus kuat sendiri. Ratna mendengar percakapan itu dari ranjangnya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit yang menjerat tubuhnya, tapi juga karena merasa dunia ikut meninggalkannya. Malam berikutnya, ia benar-benar tidak mampu bangun. Tubuhnya seperti menempel pada ranjang. Lidahnya keluh. Dira, Aldi, panggilnya dengan susah payah. Keduanya segera menghampiri. Ibu kenapa? Badanku tidak bisa digerakkan. Baca doa untuk ibu. Dira dan Aldi duduk di sisi ranjang, membaca doa dengan suara terbata tapi penuh harap. Ratna menatap langit-langit kamar. Sama-sama ia melihat bayangan gelap merayap di dinding. Semakin lama semakin dekat. Napasnya tercekat, tubuhnya kaku. Ibu bertahan ya, kami di sini. Bisik Dira menahan tangis. Air mata Ratna jatuh. Dalam hati ia berdoa, semoga ada jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya Dira memberanikan diri datang ke rumah Ustazah Salma. Dia membawa Ustazah Salma ke rumahnya. Ustazah, kalau begini terus saya takut ibu gak kuat. Dira menahan tangis sambil menggenggam tangan Ratna yang terbaring lemah di depan bambu rumah sederhana mereka. Wajah Ratna pucat, napasnya tersengal. Peluh dingin membasahi keningnya. Ustazah Salma, guru ngaji Dira yang duduk di sampingnya, menatap penuh iba. Nah, jangan putus asa, ada ikhtiar lain. Ibu harus segera dibawa ke seorang kiai. Insya Allah beliau bisa bantu. Ratna membuka mata pelan. Suara serak nyaris tidak terdengar. Aku sudah tidak kuat, Salma. Malam itu selalu ada yang menindih tubuhku. Ular-ular besar, bayangan hitam. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menjerit dalam hati. Dira langsung berteriak keras. Aldi,
Adiknya yang baru berusia 8 tahun ikut menangis sambil memeluk kaki ibunya. "Ibu jangan mati, jangan tinggalin Aldi sama Kadira." Ustazah Salma menepuk bahu Dira. "Kuatkan hati, malam ini juga kita pergi. Kalau dibiarkan penyakit ini bisa semakin parah." Perjalanan menuju rumah kiai terkenal itu memakan waktu hampir 2 jam. Mobil pinjaman milik salah satu santri mengantar mereka melewati jalan berliku diapit hutan gelap yang membuat Aldi terus merapat ke kakaknya. "Ibu kuat ya, sebentar lagi sampai," bisik Dira menahan tangis. Ratna hanya menggeliat pelan, tubuhnya panas, tapi sesekali menggigil hebat, seakan ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Saat sampai di rumah kiai, suasana terasa berbeda. Rumah itu sederhana, namun halaman dipenuhi orang-orang yang datang meminta pertolongan. Bau minyak kayu putih bercampur minyak misik samar tercium dari beberapa tetua yang membawa ramuan. Meski jelas-jelas kiai menekankan doa dan ruqyah sebagai jalan utama, mereka disambut seorang santri muda. "Silakan masuk Ustazah, kiai sudah menunggu." Dira membantu ibunya berjalan tertatih. Aldi menempel terus, wajahnya pucat ketakutan. Di dalam kiai berusia sekitar 50 tahun itu duduk bersila. Wajahnya teduh, namun matanya tajam. Begitu melihat Ratna, ia mengerit. "Kondisi beliau sudah berat. Siapkan hati, karena apa yang keluar nanti tidak mudah." Ratna langsung diletakkan di atas tikar pandan. Kiai menutup mata sejenak, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. Ayat-ayat Al-Quran menggema, membuat bulu kuduk Dira meremang. Tiba-tiba tubuh Ratna bergetar keras, suaranya berubah berat dan menggerak. "Jangan campuri urusan ini, dia milikku," teriak suara itu, bukan lagi suara Ratna. Dira menjerit, "Itu bukan ibu saya, Ustazah, itu bukan suara ibu." Aldi menangis. "Ibu kenapa Ustazah? Tolongin ibu." Kiai tetap fokus, tidak goyah. Ia menempelkan tangan ke ubun-ubun Ratna, lalu melanjutkan bacaan ruqyah. Tubuh Ratna makin liar, menendang dan merontak, seakan kekuatan besar menolak keluar. "Aku sudah lama di sini. Kau kira mudah mengusirku?" Suara itu kembali meraung. Ustazah Salma memegang erat bahu Dira agar gadis itu tidak panik. "Tenang nak, ini ujian. Ibumu sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak kasat mata." Ratna menggeliat, matanya mendelik. Lidahnya menjulur panjang, tubuhnya kaku, lalu melengkung. Dari mulutnya keluar suara mendesis seperti ular. Kiai meninggikan bacaan. Ayat-ayat suci terus diperdengarkan hingga Ratna menjadi sekeras-kerasnya. Suara itu berganti, kali ini lebih parah. Aku dikirim untuk membinasakan dia." Dira menutup telinga, menangis ketakutan. "Siapa yang kirim? Siapa yang tega kayak gini ke ibu saya, Kiai?" Kiai membuka mata, menatap Ratna dengan tajam. "Siapa yang mengutusmu? Sebutkan." Ratna berteriak, lalu tubuhnya mengejang. Suara asing itu tertawa, panjang dan menyeramkan. "Orang dekat, orang yang paling dia percaya." Ustazah Salma dan anak-anak saling berpandangan. Dira menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aldi memeluk kakaknya erat-erat. "Cukup," bentak Kiai, lalu menyiramkan air doa ke wajah Ratna. Seketika tubuh Ratna terhuyung, lalu ambruk tidak sadarkan diri. Beberapa menit suasana hening, hanya suara napas tersengal Ratna yang terdengar. Kiai menghela napas panjang. Beliau terkenal intrik, ilmu jahat yang ditanam untuk menyiksa perlahan. Biasanya kiriman seperti ini berasal dari orang yang punya kedekatan, yang tahu gerak-geriknya. Dira tercekat.
Orang dekat, maksud Kiai keluarga. Kiai mengangguk pelan. Saya belum bisa sebutkan siapa, tapi jelas yang ngirim ingin ibu kalian menderita, bahkan mati perlahan. Ini bukan penyakit biasa, ini sengaja dikirim. Aldi menangis semakin keras. Kenapa ada orang jahat yang mau bikin ibu mati? Ibu gak pernah salah sama siapa-siapa. Ustazah Salma mencoba menenangkan. Sabar nak, Allah selalu bersama orang yang teraniaya. Dira menatap ibunya yang terbaring lemah. Hatinya diguncang rasa takut, sekaligus marah. Kalau benar ada orang jahat, berarti bisa jadi tetangga, bisa jadi saudara, atau ia menggantung kalimatnya. Matanya berkaca-kaca. Kiai segera menjawab. Jangan menduga-duga dulu, yang penting sekarang kalian harus kuat. Ibumu harus rutin diruqyah. Jangan tinggalkan salat dan doa. Jaga rumah dengan bacaan Al-Quran setiap malam. Dira mengangguk pelan. Akan tetapi dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin membesar. Malam itu setelah pengobatan, mereka kembali ke rumah. Adi langsung ketakutan melihat rumah yang tampak lebih gelap dari biasanya. Kak, aku gak mau tidur sendiri. Dira menepuk kepala adiknya. Ya sudah, tidur sama kakak aja, jangan tinggalin ibu sebentar pun. Ratna berbaring, matanya terpejam. Tapi wajahnya masih tegak, seakan mimpi buruk terus menghantui. Dira duduk di sampingnya, membaca doa pelan-pelan. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dapur. Aldi menjerit kecil. Kak, ada yang jatuh. Dira bangkit dengan hati-hati. Mencoba berani, ia menyalakan lampu dapur. Tidak ada apa-apa. Hanya sendok jatuh ke lantai. Akan tetapi perasaan aneh membuat tengkuknya dingin saat kembali ke kamar. Ia melihat ibunya bergerak tidak wajar. Tubuh Ratna bergetar lagi meski matanya masih terpejam. Dira mengguncang bahu ibunya. Bu, ibu, bangun. Ratna membuka mata tiba-tiba, tatapannya kosong. Kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Suara itu lagi. Adi langsung berlari memeluk kakaknya, menjerit ketakutan. Dira menatap ibunya dengan air mata bercucuran. Siapa kamu? Lepaskan ibu saya. Ratna tertawa-tawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tunggu waktunya. Semakin hari, dia semakin dekat dengan kematian. Dira menjerit sambil terus membaca doa yang diajarkan Ustazah Salma. Aldi ikut komat kami, suaranya terbata-bata. Perlahan tawa itu menghilang dan Ratna kembali terkulai lemah. Malam itu mereka bertiga tidak bisa tidur. Suasana rumah dipenuhi rasa takut yang menusuk. Seolah ada mata tidak kasat, mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut. Dira menatap langit-langit, hatinya bergetar. Kalau benar orang dekat, siapa yang tega melakukan ini ke ibu? Pertanyaan itu terus menggantung, menghantui pikirannya tanpa jawaban. Pagi itu Ustazah Salma datang. Ustazah, kenapa ibu masih sering kejang-kejang? Suara Dira serak, matanya sembab. Setelah semalam tidak tidur, dia duduk di samping ranjang Ratna yang wajahnya pucat pasi. Peluh dingin membasahi keningnya. Adi memeluk lutut di pojok kamar, tidak berani mendekat karena takut ibunya kembali berubah. Ustazah Salma menatap Iba tapi tegas. Kalian harus kuat, ibumu belum sembuh sepenuhnya. Malam ini kita harus kembali ke rumah Kiai. Ada yang masih tersembunyi belum keluar. Ratna membuka mata dengan berat, suaranya lirih, hampir seperti orang putus asa. Aku tidak sanggup lagi, Salma. Kalau memang ajal sudah dekat, biarlah, mungkin ini jalanku.
Dira langsung memegang tangan ibunya erat-erat. "Jangan ngomong gitu, Bu. Kakak sama Aldi butuh ibu. Jangan tinggalkan kami." Air mata Ratna menetes. Ia menoleh lemah kepada kedua anaknya. "Maafkan ibu, kalian jadi korban semua ini." Ustazah Salma berdiri mantap. "Jangan menyerah, Baratna. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Mari kita berangkat sekarang sebelum malam semakin larut." Dila mengusap kepala adiknya. "Tenang aja, Dik. Kita sama-sama jagain ibu." Tapi di dalam hatinya sendiri, ia gemetar hebat. Setibanya di rumah Kiai, suasana lebih hening dari sebelumnya. Seakan tempat itu tahu akan ada kebenaran besar yang terbongkar malam ini. Santri-santri membantu menyiapkan air doa dan ruangan khusus. Ratna dibaringkan di tikar pandan, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Kiai duduk di hadapannya, menutup mata sebentar sebelum mulai melantunkan doa. Suara bacaan ayat suci menggema, menembus setiap sudut ruangan. Tiba-tiba tubuh Ratna bergetar hebat, matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kenapa kau ganggu urusanku lagi? Dia sudah hampir mati. Biarkan selesai." Kiai tidak berhenti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin keras, semakin menekan suara asing itu. Tubuh Ratna meronta hebat. Tangan dan kakinya seperti terikat. "Aku disuruh. Aku hanya menjalankan perintah." Suara itu meraung, parau dan penuh kebencian. Kiai mencondongkan tubuh, suaranya lantang. "Siapa yang menyuruhmu? Sebutkan. Demi Allah, kau tidak bisa bersembunyi lagi." Ratna terhuyung, tubuhnya menegak. Dari mulut keluar tawa panjang menakutkan. "Kalian tidak akan sanggup menanggung kebenarannya. Yang mengirim ini orang terdekat, darahnya sendiri yang ia hianati." Kiai terus menekan dengan doa-doa, hingga suara itu akhirnya terpaksa menjawab. Suaminya yang mengutusku. Dialah yang menanam lintrik ini." Ruangan mendadak hening. Dira membeku, wajahnya memucat. Adi menatap kakaknya dengan mata membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ratna terbatuk keras, lalu menangis terseduh. Di tengah kelelahan, "Tidak mungkin suamiku. Dia suamiku sendiri." Kiai mengangguk pelan. "Iya, Pak Ratna. Dari awal saya sudah menduga ada tanda-tanda kuat bahwa pelaku bukan orang jauh. Ternyata benar, yang mengirim adalah suami panjenengan sendiri." Dira menjerit. "Kenapa ya tega kayak begitu?" Adi semakin menangis kencang. "Ayah jahat, ayah mau bunuh ibu." Ratna menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Apa salahku pada dia?" Kiai menatap Ratna dengan dalam. Motifnya jelas. Dia sudah menikah lagi di kota tempat ia bekerja. Panjenengan menolak poligami, dan itu menjadi alasan baginya menyingkirkan panjenengan. Dengan cara ini, ia berharap bisa lepas dari tanggung jawab tanpa harus dicap buruk oleh orang sekitar. Ratna terperanjak, seakan dunia runtuh menimpa dirinya. Dia menikah lagi. Jadi benar, dia masih mau melanjutkan dengan wanita itu. Jadi semua ini, selama telepon, semua alasan kerja, hanya kebohongan. Ustazah Salma menunduk, suaranya pelan. "Baratna, bersabar ya. Allah sedang membuka tabir kebenaran. Memang menyakitkan, tapi ini jalan keluar agar panjenengan tidak terus menjadi korban." Dira menunduk, air matanya mengalir deras. "Ayah jahat, selama ini kita nungguin
berharap dia pulang. Ternyata suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Aldi menghentak-hentakan kakinya, wajahnya penuh amarah. Aku benci ayah, aku benci. Ratna memeluk anak-anaknya dengan sisa tenaga. Air matanya jatuh, tidak tertahankan. Maafkan ibu, ibu tidak pernah tahu. Dira menggenggam tangan ibunya. Bu, jangan salahkan diri sendiri, yang salah itu ayah. Dialah yang tega mengkhianati kita semua. Kiai kembali menegaskan, jangan biarkan keputusasaan menguasai. Justru sekarang panjenengan harus lebih kuat karena kebenaran sudah terbuka. Panjenengan masih punya anak-anak yang butuh perlindungan. Ratna menutup mata, dadanya sesak. Antara marah, hancur, dan sakit hati bercampur jadi satu. Malam itu setelah prosesi ruqyah selesai, Ratna tampak sedikit lebih tenang meski tubuhnya lemah. Dira dan Aldi duduk di samping, masih terguncang oleh kebenaran pahit. Bu, kata Dira dengan suara parau. Kalau ayah beneran udah nikah lagi, berarti semua telepon, semua janji pulang cuma pura-pura ya. Ratna menelan ludah, hatinya seperti disayat. Iya nak, sepertinya begitu. Dia sengaja mencatat semua alasannya, menyusun cerita bohong supaya kita percaya. Aldi menatap kakaknya, lalu ibunya. Kalau gitu kita gak usah nungguin dia lagi, kita gak punya ayah. Ratna menatap kedua anaknya, hatinya hancur. Akan tetapi ia tahu malam itu mereka semua sudah berubah. Mereka bukan lagi keluarga yang sama seperti dulu. Setelah beberapa kali pengobatan, tubuh Ratna berangsur sembuh. Wajahnya sudah seperti semula. Dia juga sudah semakin rajin salat. Bu, apa kita beneran harus ninggalin rumah ini? Suara Dira bergetar. Ia menatap dinding rumah yang sudah penuh kenangan. Seakan sulit menerima keputusan itu. Ratna menatap putrinya dengan mata yang masih sembab. Iya nak, kita gak bisa lagi tinggal di sini. Rumah ini sudah penuh luka dan ayahmu. Dia bukan lagi pelindung kita. Kalau kita bertahan, ibu takut semua justru jadi korban. Aldi menarik lengan ibunya. Tapi aku suka rumah ini, Bu. Di sini ada kamar aku sama kakak. Ratna mengusap kepala anak bungsunya, menahan perih di dadanya. Ibu tahu sayang, tapi keselamatan kalian lebih penting daripada tempat. Kita akan cari rumah baru. Lebih kecil pun gak apa-apa, asalkan hati kita tenang. Dira menggenggam tangan ibunya erat-erat. Kalau gitu kita pergi, Bu. Aku udah gak mau lihat ibu sakit lagi. Ratna menahan tangis, lalu memeluk kedua anaknya. Terima kasih, kalian yang jadi kekuatan ibu. Kita akan mulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, Ratna dan anak-anak meninggalkan rumah itu diam-diam. Malam hari mereka menumpang mobil tetangga yang iba, membawa beberapa tas, pakaian, dan sedikit barang berharga. Udara malam terasa dingin, jalanan lenggang. Aldi menempel di pelukan ibunya. Sementara Dira berulang kali menoleh ke belakang, melihat rumah mereka yang semakin jauh. Bu, kalau ayah pulang dan cari kita. Ratna menatap keluar jendela. Suaranya tegas meski bergetar. Kalau dia pulang, biarkan dia tahu kita gak bisa lagi jadi korban. Kita akan berdiri sendiri tanpa dia. Di tempat baru, kehidupan mereka tidak langsung mudah. Ratna harus menguatkan diri meski masih lemah. Ia mulai membuka warung kecil di depan rumah kontrakan, menjual makanan sederhana. Awalnya sepi, tapi perlahan-lahan orang mulai berdatangan. Bu, hari ini warung ramai banget. Ade bersorak gembira sambil membantu membereskan piring. Ratna tersenyum lelah tapi tulus. Alhamdulillah, semoga bisa terus lancar. Ibu cuma mau kalian bisa sekolah dan hidup tenang. Dira menatap ibunya penuh kagum.
Ibu hebat, padahal masih sakit, tapi tetap masih semangat kerja. Ratna mengusap pipi putrinya. Kalau bukan demi kalian, ibu mungkin udah menyerah. Tapi kalian yang bikin ibu kuat. Mereka hidup bahagia dan membiarkan tangan Allah yang membalas semuanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.